Oke. Nah, kalau budayanya tadi kan terbiasa dengan budaya yang cepat-cepat kayak gitu ya, pali-pali. Kalau kita kan biasanya budayanya kan alon-alon, waton kelakon seperti itu. Tahu nggak? Iya, iya. Pepatah itu. Jadi yang pelan-pelan yang penting nyampe. Iya, iya. Nah, gimana sih penyesuaian yang Juan lakukan di sana gitu? Kan pasti sebenarnya budayanya nggak cuma itu aja kan, kayak mungkin apa ya, cara komunikasi ke orang lain kayak gitu, responnya seperti apa? Penyesuaiannya itu ya nggak terlalu sulit ya. Yang penting kita melakukan apa yang mereka mau gitu. Untuk awal-awal itu komunikasi kita juga agak kesulitan karena kita kan bahasanya dulu itu juga nggak terlalu lancar-lancar banget. Kursus cuma bentar, terus ujian, terus sampai sini langsung kerja, langsung bersosialisasi langsung dengan orang-orang sini. Nah, kebanyakan orang-orang sini itu juga memakai bahasa-bahasa yang kalau di sini dibilangnya banmal ya, itu bahasa informal. Sedangkan kan dulu itu kita belajarnya bahasa-bahasa nopimal, kalau di sini bilangnya bahasa-bahasa formal yang lebih tinggi gitu. Jadi ada sedikit banyak ada perbedaan lah, dan itu membuat kita kerepotan dalam memahaminya juga gitu. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah ya kita bisa menyesuaikan ya, walau awalnya kesulitan ya, namanya juga berproses. Iya, benar. Nah, untuk saat ini Juan sendiri tinggalnya di daerah mana gitu? Terus mungkin bisa digambarin lingkungannya seperti apa kayak gitu. Aku sekarang tinggalnya di ibu kota Seoul. Di kotanya di Seoul. Itu nama daerahnya Seongsu. Deket sama ini. Seoul Namsan Tower. Nah, Namsan Tower sama Lotte Tower itu deket lah dari situ, 1 jaman dari tempatku. Kalau untuk lingkungannya ya, kan aku ngekos bareng teman-teman di sini 4 orang, itu 1 kos. Terus jarak kosanku ke tempat kerja itu sekitar 10 menit naik sepeda. Jadi ya kalau sama tetangga sebelah, sama kanan kiri depan itu nggak pernah ketemu. Jadi kita berangkat kerja pukul 9 pagi, pulang malam gitu terus. Jadi nggak pernah, ya jarang banget ketemu tetangga sebelah kanan kiri. Paling ya cuma rekan-rekan di tempat kerja aja, sama waktu jam istirahat kita kan makannya di kantin, yang kantin itu juga ada orang-orang dari luar tempat kerja kita juga bareng di situ. Oke. Jadi kebanyakan teman-temannya dari Indonesia ada di situ juga gitu ya? Ada. Di tempat kerja saya ada 9 orang, Indonesianya 9 orang. Tapi yang kuliah di UT cuma saya sendiri sih. Oke. Yang lain belum gabung. Nah, untuk kalau ditanya jumlah WNI yang ada di Korea ini, pekerja migran Indonesia itu setahu saya sekitar 35.000 orang. Nah, itu potensi yang besar sih agar bisa mereka melanjutkan kuliah di UT. Kalau dari warga negara lain gitu juga ada yang kerja di sana juga? Banyak. Selain Indonesia itu juga ada dari negara Bangladesh, terus ada dari Vietnam juga ada. Oke. Bangladesh sama Vietnam, terus mana lagi ya? Ya 2 itu ya, Thailand juga. Indonesia yang termasuk yang paling banyak di Indonesia. Karena mereka orang-orang Korea itu terkhusus bos saya itu suka sama orang Indonesia. Entah kenapa, apa karena mudah disuruh-suruh atau gimana, saya juga nggak tahu. Oke. Lah kalau orang Korea asli emang nggak mau disuruh-suruh gitu? Orang Korea asli, iya caranya kan beda kalau nyuruh. Kalau ke orang-orang asing itu kan lebih keras gitu. Oke. Nah, sebenarnya tuh orang-orang Korea yang di Indonesia, yang belajar di Indonesia juga lumayan banyak juga sih. Ya. Oke. Nah, tadi kan sempat ngomongin transportasi juga gitu. Aku penasaran banget nih.
kalau di drakor tuh kayaknya tuh di sana tuh nggak pernah yang namanya macet gitu ya. Dan kayaknya tuh banyakan orang tuh pada jalan kaki. Nah, realitanya kayak gimana sih? Oke. Kalau untuk transportasi itu mereka banyak menggunakan transportasi umum. Kayak contohnya kereta bawah tanah, subway, terus bus. Aku sendiri itu kan wilayah perkuliahan UT itu ada 2 tempat. Ada di wilayah utara dan wilayah selatan. Nah, aku kuliah di UT yang bagian utara. Untuk menuju ke tempat UT itu sendiri pun aku biasanya naik kereta, naik subway. Oke. Dan itu kalau di subway rata-rata emang semua naik subway sih, rame banget. Kalau dari tempatku sekitar 2 jam. Jadi 4 jam PP untuk melakukan perjalanan ke UT. Oke, ini ada yang nanya nih. Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang? Aku belum pernah pulang. Aku berangkat ke Korea itu tahun 2016 akhir. Aku datang ke sini waktu musim panas 2016 akhir. Terus sampai sekarang ya 4 tahun lah ya. 4 tahun belum pernah pulang. ya alhamdulillah betah di sini. Oke. Ini berarti ngejawab pertanyaan berikutnya nih, ada yang nanya, apa betah nggak di sana? Berarti betah banget gitu kayaknya. Udah nggak mau pulang. Betah alhamdulillah. Untuk awal-awal itu pasti ada rasa nggak betah ya. Kan baru penyesuaian, tapi lama-kelamaan udah mulai bisa komunikasi, udah mulai mengerti situasi lingkungannya juga. Alhamdulillah sekarang ya betah sampai nggak pulang-pulang. Iya bener banget, nggak usah mikir jauh-jauh ke luar negeri gitu. Kayak kita beda provinsi di Indonesia aja, kayak tinggal ngekos aja, kadang tuh masih awal-awal pasti kayak ngerasa kepikiran pengen pulang, yang kayak gitu-gitu kan. Oke, nah kalau misalnya ngobrolin masalah pendidikan nih, nah sebenarnya apa sih menurut kamu perbedaannya antara mahasiswa atau pelajar di Korea sama pelajar di Indonesia? Kalau pelajar di Indonesia itu terkhusus yang mahasiswa, ini ngomongin yang mahasiswa Korea murni ya, orang-orang Koreanya ya. Mereka itu apa, tingkat kompetisinya sangat tinggi. Jadi mereka itu dididik untuk berkompetisi satu sama lain kan dari tingkat formal mulai SD, SMP, SMA. Itu yang saya tahu itu mereka selain berpendidikan formal juga di luar sekolah itu mereka mayoritas juga bimbel kursus gitu ya. Terus di tingkat perkuliahan sendiri juga gitu. Jadi di Korea ini ada universitas-universitas favorit. Itu 3 diantaranya yaitu Seoul University, Korea University, sama Yonsei University. Nah, ketiga universitas itu ya bisa dibilang universitas idaman lah. Banyak teman-teman Korea, orang-orang Korea berjuang untuk masuk ke universitas tersebut. Nah, makanya mereka mempersiapkan dari jauh-jauh hari kan itu tentang persaingan masuk ke universitas tersebut karena kuotanya terbatas. Mereka itu gila belajar kalau saya bilang. Ini cerita dari teman saya, kebetulan kan saya punya teman-teman yang mereka mahasiswa murni dari Universitas Korea. Teman-teman pelajar teman-teman Perpika, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Nah, dari cerita yang saya dapat itu mereka itu kalau menjelang UAS atau UTS itu sangat-sangat gila belajar. Bahkan katanya di universitas-universitas itu hampir 24 jam itu ruangan lampu itu menyala. Terus di perpustakaan kayak di kafe-kafe itu pasti penuh mahasiswa pada belajar gitu. Itu sih kata teman-teman aku yang mereka kuliah di Universitas Korea ya. Kalau menjelang UTS, menjelang UAS itu mereka sangat-sangat gila belajar banget. Bahkan rela nggak tidur buat mempersiapkan.
Kayaknya di Indonesia juga gitu deh. Kalau sebelum UAS malamnya pada bikin contekan. Iya juga ya. Ya, ya bisa dibilang gitu sih. Belajar kebut semalam. Oke. Nah, menurut kamu nih, budaya apa sih yang beda di Korea, terus kira-kira bisa nih diadaptasi oleh masyarakat Indonesia gitu? Budaya di luar kuliah nih ya. Apa aja? Kalau budaya sih ya kerja kerasnya ya. Kalau yang di luar kuliah itu ya sini secara umum itu kerja kerasnya. Lalu tingkat kedisiplinan di Korea itu juga tinggi. Semisal nih, aku kerja di Korea nih. Masuk jam 9, itu harus datang sebelum jam itu atau lebih awal banget. Jadi, semisal masuk jam 9, kita harus datang ya minimal jam 8.40 lah. Jadi, jam 9 itu emang udah bener-bener harus kerja, udah mesin itu udah jalan. Kan kebetulan aku operator mesin tuh. Nah, selain itu, selain kedisiplinan waktu, juga budayanya yang tadi pali-pali cepat-cepat, jadi ngelakuin sesuatu itu nggak kelunah-kelunuh kalau bahasa Jawanya ya, harus benar-benar gesit tapi hasilnya dituntut untuk bagus, bukan asal cepat tapi berantakan. Bagus dan gesit. Sebenarnya masih banyak lagi sih hal-hal baik yang dapat ditiru dari Korea. Ya, beberapa contohnya itu tadi. Oke, jadi nggak melulu tentang kehidupan glamornya yang ada di drakor, tapi ternyata banyak juga hal-hal positif yang bisa diambil gitu. Karena kan kebanyakan orang ketika dengar Korea itu pasti identiknya wah cinta-cintaan kayak gitu. Terus paling juga yang kehidupan yang mewahnya gitulah. Oke. Kalau dari pemerintah Korea sendiri tuh sebenarnya nyediain fasilitas umum untuk masyarakat umum dan juga untuk masyarakat asing juga nggak sih? Apa sih contoh fasilitas yang bisa digunakan atau emang disediakan gitu dari pemerintah setempat? Untuk fasilitas itu banyak banget. Nah, salah satu yang aku suka dari Korea ini ketersediaan fasilitasnya. Kayak seperti transportasi itu bener-bener kalau aku bilang murah banget sih. Mulai naik subway, naik bus, dan transportasi umum lainnya itu benar-benar murah. Nah, di Korea ini juga ada tempat yang semacam gedung gitu, namanya Jumin Center. Jadi itu tempat gedung dikhususkan buat komunitas atau organisasi, baik itu organisasi yang ada di Korea maupun organisasi orang-orang asing. Nah, gedung itu disediain dan bisa dipakai secara gratis. Jadi dulu kan aku juga pernah nih di OT menjabat sebagai ketua BEM nih. Kalau ngadain seminar-seminar gitu, kita nggak pusing nyewa gedung, nyari gedung. Nah, gedung itu udah disediain gratis, tinggal kita registrasi, kita bilang untuk acara ini, ya baru dikasih. Jadi nggak perlu bayar-bayar kalau untuk ngadain sesuatu acara itu. Itu kelebihan di sini sih, salah satunya. Oke, jadi secara nggak langsung pemerintahnya juga mendukung gitu ya? Iya, mendukung. Selain itu juga ini Mas, banyak di taman-taman. Kan setiap kota, setiap tempat itu banyak sekali taman-taman. Nah, di taman itu terdapat fasilitas nge-gym. Jadi tiap weekend itu warga Korea maupun warga asing ya main di situ, main nge-gym. Terus ada juga lapangan futsal, lapangan basket, lapangan voli, itu semua tersedia gratis. Nah, kalau aku sendiri sih sering nge-gym, terus ya di pinggir sungai itu kan banyak, terus sama sepedahan ada jalur khusus sepeda juga, itu termasuk fasilitas yang disediakan. Tapi kayaknya kalau di mana Loveland ya, ada nggak sih namanya Loveland?
Loveland mana ya? Aku kok nggak pernah denger malah. Neverland atau apa gitu, aku lupa. Neverland sama Soulland itu kayak wahana gitu kalau itu mah. Oke.